死呢！脏了！你们两个不好好挖矿！昊天老哥，这位木生，我只恨自己没有早。当初我可是您做过哪些惊天动地的大？墓园也看来修炼了9年，居天境。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-553. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 552. Kemarin, Muyun sangat terkejut karena Yunlan telah memberitahunya kalau ada beberapa sekte yang dulu terlibat dalam matinya Raja Peri Muyun. Meskipun begitu, Muyun akan mencari tahu sendiri siapa saja orang-orang tersebut. Setelah beratus-ratus episode, Muyun akhirnya telah tiba juga di alam atas. Di sana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Lin Xianji, di mana ialah yang akan memberitahu tugas apa saja yang harus Muyun lakukan di sana. Sebagai seorang dari alam panah, Muyun diminta untuk menambang dulu. Di saat ia mencapai ranah alam peri tingkat 1, barulah Muyun bisa menjadi murid resmi dari sekte ini. Hanya saja Muyun sempat dibuat kesal oleh seorang pria bernama Jin. Untung saja sebelum terjadinya baku hantam, Otian datang untuk mencegahnya. Melihat dia yang babak belur, Muyun pun memberikan sebuah pil yang seketika saja membuat kondisinya pulih. Tidak hanya itu saja, namun Muyun juga berhasil menemukan kristal berkualitas tinggi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Wang Dafa yang melihat semua kristal itu mengakui kalau semuanya adalah miliknya. Tentu saja ini membuat Aotian kesal karena bagaimanapun semua kristal itu adalah milik Muyun. Wang Dafa menjadi kesal karena Aotian begitu berani kepadanya. Sebelum dia bisa melakukan penyerangan, Muyun sudah terlebih dahulu memberikan perlindungan kepada Aotian. Bahkan dia juga memberikan serang balik kepada Wang Dafa yang seketika saja membuat dia terpental. Selain itu, Muyun juga cukup kesal karena Wang Dafa telah mengotori sepatunya. Sesaat kemudian, Jin datang sambil membawa Luo bersaudara. Melihat adiknya diperlakukan seperti ini membuat Jin marah. Ia langsung saja memberikan siksaan kepada kedua budak ini. Dia ingin memperlihatkan kalau itulah hukuman yang dia terima jika berani kepadanya. Loyan dan Noyun sangatlah kesal dengan apa yang Jin lakukan. Bahkan dia itu berniat untuk memberikan adiknya kepada ayahnya sendiri. Tindakan ayah Jin sudah terkenal di mana-mana karena dia seringkali menghabisi para gadis cantik di tambang. Tapi Jin tidaklah terlalu peduli dan kembali memberikan siksaan kepada mereka. Melihat apa yang telah Jin lakukan, tentu saja membuat Muyun kesal. Terlebih lagi dia itu berniat untuk memberikan hukuman kepada mereka setelah apa yang terjadi kepada Wang Dafa. Namun sebelum semua ini terjadi, Muyun dengan sangat mudah memberikan tamparan manja kepada Jin, sampai-sampai membuatnya terpental. Tidak berhenti sampai di situ saja, Muyun langsung saja memberikan siksaan kepadanya, di mana kakinya itu langsung hancur. 死呢！脏了！你们两个不好好挖矿！ Muyun tidak mau mengotori tangannya dan mempersilahkan dua bersaudara itu untuk memberikan hukuman kepada Jin. Dia yang sudah tidak bisa berbuat apapun lagi hanya bisa menerima sejumlah pukulan manja dari mereka. Setelah semua itu, Aotian merasa khawatir karena para penjaga akan melakukan pencarian kepada mereka. Tapi Muyun tidaklah terlalu memikirkan hal tersebut, karena yang penting adalah memulihkan kultivasi mereka. Muyun segera mengeluarkan begitu banyak batu kristal dan juga sebuah tungku. Ini membuat Luo bersaudara terkejut. Sedangkan Aotian ini memberikannya sebuah pil yang dia dapatkan selama bekerja di sana. Tapi bagi Muyun, pil itu tidaklah terlalu berguna. Jadi Muyun akan memurnikan sebuah pil kepada mereka dengan memanfaatkan batu kristal.
Selain itu, api surgawi juga telah Muyun keluarkan. Tentu saja ini membuat mereka terkejut karena bagaimanapun api surgawi sangatlah jarang mereka temui. Hao Tian mencoba mengajak dua saudara ini untuk mengikuti Muyun. Karena bagaimanapun ini adalah pilihan terbaik yang pernah dirinya buat. Hao Tian cukup menyesal karena tidak mengikutinya sejak lama. Mendengar apa yang Hao Tian katakan membuat kedua saudara itu menjadi sangat bersemangat dan menanyakan apa saja yang telah Muyun lakukan selama ini. Hao Tian paham dan mulai bercerita kalau di dunia bawah dirinya merupakan kaisar nomor 1 dari ribuan dunia kecil. Kala itu Muyun merupakan juniornya. Tapi Lo Yun tidaklah ingin mendengarkan kisah Hao Tian karena mereka hanya peduli terhadap petualangan Muyun saja. Tapi sesaat kemudian pil sudah lebih dahulu selesai, padahal Hao Tian belumlah menceritakan apapun. Dan begitu mudah Muyun telah memurnikan begitu banyak pil yang bahkan kualitasnya berkali-kali lipat lebih bagus daripada pil nutrisi pengendali tinggi. 我只恨自己没有早。当初我可是您做过哪些惊天动地的大？墓园，穆圣先，这 Bahkan pil itu seharusnya hanya dapat dimiliki oleh para tetua saja. Muyun berencana untuk memiliki pil ini sebanyak mungkin. Jadi lebih baik mereka memanfaatkan pil yang ada untuk bisa berlatih dan memulihkan kekuatan mereka. Hao Tian bersama yang lainnya segera memakan pil tersebut. Begitu pula dengan Muyun. Seketika saja luka yang mereka terima langsung pulih. Bahkan Hao Tian mengalami kenaikan di mana dia sudah berada di tingkat setengah langkah abadi. Untuk Muyun sendiri belumlah menyelesaikan kultivasinya karena bagaimanapun dia berada jauh di antara mereka semua. Perlahan-lahan namun pasti Muyun mulai merasakan perkembangan. Karena selama pelajarannya 9 tahun terakhir, kekuatan penyerapan energi abadinya telah berkembang lebih pesat. Hingga pada puncaknya Muyun telah menyelesaikan kultivasinya, di mana dia itu telah berhasil mengalami kenaikan di alam abadi. Hao Tian sangat terkejut dan di sini Muyun memberikannya sebuah pil. Karena bagaimanapun penampilan Hao Tian terlihat agak tua, jadi dengan pil itu jauh lebih nyaman melihatnya. Hai saja Muyun langsung bisa merasakan adanya hal yang tidak beres. Karena jauh di dalam tempat itu terdapat sebuah aura yang seakan-akan memanggilnya, di mana itu semua berasal dari sebuah danau. Jadi Muyun bersama yang lainnya akan masuk lebih dalam lagi. Hingga pada puncaknya mereka pun sampai di sebuah tempat, yakni danau di bawah tanah. Meskipun terlihat biasa-biasa saja, tapi Muyun yang merasakan adanya hal yang tidak beres langsung saja menyentuhnya. Itu seketika saja membuat Muyun menghilang dari tempat tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Muyun itu berada di sebuah tempat yang dipenuhi oleh begitu banyak kotak yang kemungkinan merupakan harta karun. Muyun memilih untuk menyimpan seluruh kotak tersebut. Hanya saja di sini dia dibuat terkejut dengan formasi 8 buas. Yang mana formasi ini membutuhkan 8 jantung dari 8 binatang buas sebagai kuncinya. Sepertinya ada sesuatu yang besar di dalam sana. Tanpa pikir panjang, Muyun yang tertarik langsung saja membukanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.